Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rafilia Ramadhani, NRP 10318110030009 dari Departemen Teknik Elektrootomasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan hasil simulasi evaluasi tengah semester saya tentang mata kuliah Teknik Pneumatik dan Hidrolik, di mana nantinya saya akan membawakan 3 bahasan, yaitu pneumatik murni, elektropneumatik, dan hidrolik. Mari kita simak dengan seksama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pneumatik murni. Dimana sebelumnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan beserta fungsinya. Komponen pertama ada double acting cylinder sebanyak 3, di mana fungsinya sebagai tempat masuknya udara. Lalu ada 5/2 wave valve double solenoid untuk mengatur atau mengendalikan arah udara ke pompa yang akan bekerja. Di sini saya menggunakan 5/2 yang berarti 5 lubang dengan 2 penggerak. Lalu saya menggunakan pneumatic timer yang berfungsi sebagai pemberi delay waktu pada penggerak tiap silinder. Lalu di sini juga ada pneumatic counter sebagai inputan hitungan atau inputan counter. Lalu di sini saya menggunakan 3/2 wave valve yang digunakan sebagai inputan ke silinder. Di sini juga ada 3/2 wave valve with push button sebagai tombol reset counter. Lalu di sini air service unit digunakan untuk memberikan suplai udara ke silinder. Lalu selanjutnya saya akan mensimulasikan rangkaian yang telah saya buat. Pertama saya akan memencet tombol start. Setelah saya pencet tombol start, timer di sini akan bekerja selama 5 detik. Lalu bersamaan itu dengan berkurangnya counter 1, dan di sini saya mengatur counter sebanyak 2 kali. Selama 5 detik itu setiap silinder akan memajukan pistonnya. Lalu untuk mundurnya akan mundur secara otomatis setelah silinder ketiga sudah maju. Sequence yang saya gunakan di sini yaitu A+, B+, C+, A-, B-, dan C-. Lalu ketika ingin merestart, maka kita akan memencet tombol 3/2 wave valve with push button. Pada saat itu counter menghitung lagi sebanyak 2 kali dan timer menghitung lagi sebanyak 5 detik. Ketika semua sudah kembali, pistonnya sudah kembali, ini akan menghitung lagi counter yang kedua. Lalu setelah menjelaskan pneumatik murni, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian elektropneumatik yang sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan komponen-komponennya dari bagian piping. Komponen ini dinamakan double acting cylinder, di mana dia sebagai tempat masuknya udara baik dari depan maupun dari belakang. Lalu ada 5/2 wave valve. Di sini digunakan sebagai
pengaturan atau pengendalian arah udara ke pompa yang akan bekerja. Lalu di sini ada air service unit untuk memberikan suplai udara ke silinder. Lalu saya akan melanjutkan ke komponen-komponen elektrik. Yang pertama ada relay counter. Relay counter ini digunakan sebagai inputan jumlah hitungan. Lalu yang kedua ada relay timer yang digunakan sebagai timer on delay. Lalu di sini ada push button make digunakan sebagai pengantar arus. Di sini saya menggunakan 2 push button make, di mana letaknya saya letakkan di start dan di tombol reset. Lalu ada pula push button break sebagai pemutus arus. Di sini digunakan sebagai stop dan emergency. Setelah push button break, lalu ada relay, di mana relay ini digunakan sebagai penggerak silinder. Lalu di sini saya menggunakan 11 make switch. 11 make switch ini saya gunakan sebagai pemutus arus. Lalu di sini ada valve solenoid digunakan sebagai penggerak silinder. Lalu saya menggunakan kompresor yang digunakan untuk mengkonversi ketersediaan daya dari sebuah motor elektrik ke daya pneumatik pada sebuah aktuator. Lalu di sini juga ada power supply 24 volt DC digunakan sebagai inputan daya. Setelah menjelaskan komponen-komponen, saya akan melanjutkan menjelaskan simulasi atau bagaimana cara kerja dari rangkaian yang telah saya buat. Ini kondisi awal. Di sini ada biru muda dan biru tua. Wiring biru muda menandakan saluran tidak teraliri fluida atau angin. Lalu wiring biru tua menandakan saluran dialiri oleh angin. Ini kondisi awal dari elektrikalnya. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Ketika tombol start saya pencet, maka arus akan mengalir ke relay, sehingga relay dalam kondisi aktif dan nantinya akan mengaktifkan make switch K1, di mana aktifnya relay K1 akan mengaktifkan timer pada K4. Di sini saya set timernya selama 5 detik. Lalu setelah timer menghitung selama 5 detik, maka counter akan terhitung 1. Dan relay counter tersebut saya setting sebanyak 5 kali. Setelah counter terhitung, maka valve solenoid pada Y1 aktif. Ketika valve solenoid pada Y1 aktif, dia akan menjalankan pumping yang ada pada pumping A ini. Lalu, ketika pumping A selesai bergeser ke kanan, timer pada K5 aktif. Selama 5 detik. Dan setelah timer menghitung selama 5 detik, maka counter pada K3 akan menghitung. Dan counter pada K3 ini juga saya setting sebanyak 5 kali. Setelah counter pada K3 aktif, dia akan mengaliri
K5 arus, sehingga K5 dalam kondisi aktif dan Y3, valve solenoid Y3 ini akan menjalankan pumping B. Setelah pumping B bergeser ke kanan, maka make switch S4 akan juga aktif dan akan mengaliri Y5, sehingga pumping C ini juga akan bergeser ke kanan. Setelah pumping C selesai bergeser ke kanan, maka rangkaian kembali menghitung counter atau rangkaian kembali pada perhitungan awal, di mana K5 akan menghitung timer selama 5 detik lagi, dan rangkaian ini berjalan terus-menerus hingga counter terhitung sebanyak 5 kali. Ini ketika rangkaian kembali ke awal dan counter berkurang 1. Dilakukan sebanyak 5 kali. Lanjut pada rangkaian terakhir, yaitu rangkaian hidrolik. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada komponen yang ada pada piping. Di sini ada double acting cylinder, di mana difungsikan sebagai tempat masuknya udara baik dari depan maupun dari belakang. Lalu di sini ada pump unit, di mana difungsikan sebagai timer on delay pada rangkaian piping. Lalu di sini ada 4 per hand Y valve double solenoid yang difungsikan untuk mengatur atau mengendalikan arah udara ke pompa yang akan bekerja. Lalu saya akan langsung menjelaskan rangkaian elektrik. Yang pertama ada push button wig. Push button wig di sini saya gunakan pada start dan reset, di mana difungsikan sebagai penghantar arus. Lalu ada push button brake yang digunakan pada tombol stop dan emergency, di mana difungsikan sebagai pemutus arus. Lalu di sini ada mix switch. Difungsikan sebagai penghantar arus. Lalu di sini ada brake switch yang difungsikan sebagai saklar pemutus beban. Lalu di sini ada relay yang digunakan untuk mengaktifkan mix switch. Lalu ada relay counter yang digunakan sebagai input dan jumlah hitungan. Lalu ada relay timer yang disetting 5 detik, digunakan sebagai timer on delay. Lalu yang terakhir ada valve solenoid yang digunakan sebagai penggerak silinder. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian hidrolik ini.
Ini kondisi awal ketika saya simulasikan. Lalu tombol start saya fungsikan. Nah, pada saat tombol start difungsikan, arus akan mengalir ke relay, sehingga relay dalam keadaan aktif, dan kondisi ini akan mengaktifkan max switch K1, sehingga arus yang ada di max switch K1 akan mengaliri arus ke relay counter K4. Nah, di sini timer saya setting selama 5 detik. Setelah timer pada K4 ini terhitung selama 5 detik, maka arus mengalir pada max switch yang ada di K4 yang di sini. Lalu nantinya akan arus yang ada di K4 yang di sini akan mengaliri arus pada relay counter. Di sini tadi counter saya setting selama 2 kali. Dan di sini ketika arus sudah melewati ini, maka counter akan berkurang. Lalu ketika counter ini sudah berkurang, maka K4 yang ada di sini juga aktif. Akan mengaktifkan valve solenoid Y1. Ketika tadi valve solenoid Y1 aktif, maka akan mengaktifkan pump unit pada piston A selama 6 detik. Setelah 6 detik, maka piston A akan bergerak maju. Lalu selanjutnya pada piston B. Seperti pada awal, relay aktif sehingga mengaktifkan max switch S2, lalu mengaktifkan relay timer K5. Relay timer K5 akan mengaktifkan max switch K5 yang ada di sini, lalu max switch K5 ini nanti akan mengaktifkan relay counter K3. Di sini saya juga men-setting counter sebanyak 2 kali. Setelah counter terhitung, maka akan mengaktifkan max switch K5 yang ada di sini, lalu akan mengaktifkan valve solenoid Y3. Ketika valve solenoid Y3 aktif, maka pump unit akan menghitung timer yang ada di piston. Lalu nantinya piston akan bergerak maju. Nah, pada piston C, ketika piston B sudah maju pada piston C, max switch akan mengaliri arus lagi. Max switch S4 ini akan mengaliri arus. Jadi Y3 ini tetap aktif. Lalu mengaliri arus S4 dan akan mengaktifkan valve solenoid Y5. Sehingga pump unit yang ada di sini akan aktif dan piston akan bergerak maju. Setelah semua piston dalam keadaan maju, pump unit akan kembali mengaktifkan selama 6 detik pada masing-masing piston untuk memastikan piston kembali dalam posisi awal, dan rangkaian akan berjalan kembali seperti awal untuk menjalankan counter
yang tersisa. Nah, pada saat kondisi ini, semua counter sudah habis dan piston sudah kembali pada posisi semula. Ketika kita ingin mengulang kembali rangkaian ini, maka kita harus memencet tombol reset dulu agar counter di sini men-setting ulang, timer juga men-setting ulang, lalu kita baru bisa memencet tombol start lagi. Nah, di sini kembali aktif lagi. Di sini juga menghitung lagi. Sekian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.